أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد ورسائل الأنبياء والمرسلين وعليهم الصلاة أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين من الأحياء والأموات. اللهم افتح قلوبنا في العارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلومه في الدارين آمين. قال الله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أي ليحكم الكتاب بالحق الذي اختلف الناس في ذلك الحق فالكتاب حاكم والمختلف فيه وهو الحق محكوم عليه وما اختلف فيه أي الحق إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب مع أن المقصود من إنزال الكتاب ألا يختلفوا وأن يرفعوا المنازعة في الدين. قال المفسر رحمه الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب, dan Allah telah menurunkan bersama mereka, bersama para nabi rasul itu, al-kitab akan kitab bil haqqi dengan benar, liyahkuma bainan nasi, supaya kitab itu yang dengan yahkuma berbeda dengan ma'ahum. Yahkuma berarti kitab, huwa ya'udu alal kitab, supaya kitab itu menghukum di antara manusia fi makhtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan padanya. Ai liyahkumal kitabu bil haqqi, supaya menghukum oleh kitab itu, supaya memutuskan oleh kitab itu pada al-haqqi, pada kebenaran. Alladzi ikhtalafan nasu fi dzalikal haqqi, yang berselisih manusia pada itu kebenaran. Fal kitabu hakimun, maka kitab ini sebagai hakim. Wal mukhtalafu fihi wal mahkum wal haqqu, yang diperselisihkan pada itulah al-haq, kebenaran itu. Mahkumun alaih, itulah yang menjadi mahkumun alaih. Wa makhtalafa fihi, dan tiadalah berselisih padanya pada fil haq, pada kebenaran, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang didatangkan akan dia, akan itu kitab. Ai utu al-kitaba, orang-orang yang didatangkan kitab. Ma'annal maksuda min inzalil kitab, bersama bahwa maksud daripada penurunan kitab itu alla yakhtalifu, agar mereka tidak berselisih, wa ayyarfa'ul munaza'ata fid din, dan agar mereka mengangkat akan perbantahan itu fid din, pada agama, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah mendatangi akan mereka itu oleh bayinat, oleh dalil-dalil, ad-dalailul aqliyatu, dalil-dalil aqli, allati nasabahallahu ta'ala, yang Allah tinggikan akan dia, ala isbatil usuli, atas menetapkan asal-asal, allati la yumkinul qawlu bin nubuwati, yang tidak mungkin perkataan dengan kenabian illa ba'da thubutiha, kecuali setelah tetapnya itu bayinat, setelah kelihatan bayinat itu sebagai penjelas akan kenabian. Bagian bainahum, karena hasad di antara mereka.
disebabkan oleh karena hasad. Ay hasadan minhum, karena hasad daripada mereka. Ay annad dalaila, bahwasanya dalil-dalil imma sam'iyatan wa imma aqliyatan. Sama ada itu si dalil, ay imma ayyakuna dalilu sam'iyatan atau imma ayyakuna dalailu sam'iyatan wa imma antakuna dalailu aqliyatan. Sam'iyah maksudnya adalah dalil naqli, aqliyah ya dalil aqli. Amma sam'iyatu, adapun yang sam'iyah, faqad hasalat bi'ita'il kitabi, maka sungguhnya telah terdapat itu yang sam'iyah dengan mendatangkan kitab Al-Quran, Al-Hadith. Wa ammal aqliyatu, dan adapun yang aqliyah, faqad hasalat bil bayyinatil mutaqaddimah, maka sungguhnya telah terdapat ya dengan dalil-dalil yang telah terdahulu. Ala ita'il kitab, atas didatangkan kitab juga. Paba'da dalika, maka setelah yang itu lam yabqa fil uduli, tidaklah tersisa fil uduli alal haq, pada berpaling anil haq daripada kebenaran, alaih fil uduli anil haq, pada berpaling daripada kebenaran, illatun oleh suatu illat. Tidak ada yang tersisa illat, alasan dalil untuk berpaling daripada kebenaran. Falau hasalal udulu, falau husilal uduli, falau husilal udulu maksudnya. Maka jikalau didapatkan keadilan-keadilan, lam yakun zalika, yang tidak ada yang demikian itu, illa bihasabil hasad, tidak adanya keadilan itu kecuali dengan sebab hasad. Wal harsi, dan luba, ala talabid dunia, atas mencari dunia. Fahadallahu alladhina amanu, maka memberikan petunjuk oleh Allah akan orang-orang yang beriman. Allah memberikan petunjuk orang-orang beriman. Lima ikhtalafu fihi, bagi apa yang mereka perselisihkan padanya, minal haqqi, daripada kebenaran, biizni, dan izin Allah. Ai fahadallahu alladhina amanu lil haqqi, maka memberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang beriman bagi kebenaran. Alladzi ukhtulifa fihi, alladzi ikhtalafa fihi man ikhtalafa, yang berselisih padanya orang-orang yang berselisih di ilmi, dengan ilmunya. Wa bi iradati, dan kehendaknya, artinya menurut ilmu Allah dan kehendak Allah. Wa bi karamati, dan kemuliaan Allah. Qala Ibnu Zaid, telah berkata Ibnu Zaid, ikhtalafu fil qiblati, telah berselisih pendapat mereka itu pada soal kiblat. Berselisih pendapat tentang kiblat. Wasolatil Yahudu, maka orang-orang Yahudi sholat ila Baitul Muqaddis, ke Baitul Muqaddis. Wan Nasara ilal Masyriq, sedangkan orang-orang Nasrani ke timur. Ke timur. Fahadanallahu, maka Allah memberikan kita petunjuk lil Ka'bati, ke Ka'bah. Wakhtalafu fisyami, dan mereka juga berselisih pada puasa. Mereka berselisih pada soal puasa. Fahadanallahu di syahri Ramadan, maka memberikan petunjukkan kita oleh Allah untuk bulan Ramadan. Wakhtalafu fi Ibrahim, dan mereka itu berselisih tentang urusan Nabi Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Faqalatil Yahudu, maka berkata orang Yahudi, karena Yahudian, Ibrahim itulah Yahudi, kata Yahudi. Waqala Nasara, dan berkata orang Nasrani, karena Nasranian, orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Nasrani. Fakulna, maka kita mengatakan, kita yang berpendapat, innahu kana hanifan musliman, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hanifan, orang-orang yang berpaling, musliman, dan dia seorang muslim. Wakhtalafu fi Isa, dan mereka juga berselisih tentang Nabi Isa. Fal Yahudu, maka orang Yahudi, parratu, mereka itu berlebihan.
haitu angkaru nubuwatahu, sekira-kira orang Yahudi itu mengingkari kenabian daripada Nabi Isa. Nabi Isa diingkari kenabiannya. Wa risalatahu, dan kerasulannya. Wan nasara afratu, sedangkan orang Nasrani juga berlebihan. Haitu ja'aluhu ilahan, sekira-kira mereka menjadikan akan Isa itu sebagai Tuhan. Wa qulna qawlan adlan, sedangkan kita mengucapkan ucapan yang adil. Wa huwa, dan dia itu si Nabi Isa, annahu Abdullah, dia hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Wallahu yahdi, dan Allah lah yang memberikan petunjuk mayyasha'u, orang-orang yang kehendaki, ila siratal mustaqim, perjalanan yang lurus. Ayat tariqin haqqin, jalan yang benar. La yadillu salikuhu, yang tidak pernah sesat orang yang menjalaninya, menjalani kebenaran itu. Wa yuqalu, dan dikatakan, wallahu yuthibu, wallahu yusbitu mayyasha'u, dan Allah yang menetapkan siapa yang ia kehendaki. Ala dinin qaimin, atas agama yang lurus itu, yurdihi, yang ia ridhoi. Sebagai kelanjutan daripada firman Allah, faba'athallahu nabiyyin, jadi tentang perselisihan antara manusia timpal manusia. Memang manusia selalu marantansi tersabda Rasulullah, an-nasu ala dini imami. Manusia itu akan selalu ikut akan keyakinan daripada pemimpinnya, akan ikut keyakinan pemimpinnya, akan ikut agama pemimpinnya. Karena perbedaan pemimpin dalam hal niki, dia mesti adalah pemimpin formal, maratan presiden, bupati, gubernur, dan seterusnya. Boleh jadi pemimpin dalam hal niki adalah si percayanya si masyarakat, jadi pemimpin dalam sebuah komunitas, desa ataupun gubuk, daerah-daerah tertentu. Ya si percayanya berarti ialah ikutin. Mara entan leman, ya leman laik lah. Man berkembang umat manusia keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Manusia sampun mulai berfirqah syu'uban wa qabaila. Lagu ia pada menyalahi akan visi dan misi daripada syu'uban wa qabaila. Nanti visi dan misi qabaila ini adalah lita'arafu, untuk saling kenal. Saling kenal untuk saling berbuat bagus. Saling berbuat bagus artinya saling mengayomi, saling menolong, saling membahargai, saling menghormati. Namun Allah sendiri pun mengatakan, walikulli hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap komunitas, setiap suku bangsa, ya kadang-kadangnya farihuna ala ma'alaihim. Mereka itu hanya senang terhadap kelompok mereka, fanatik terhadap kelompok mereka. Dia senang terhadap kelompok lainan, dia fanatik terhadap kelompok lainan, dia menghargai kelompok lainan. Ini adalah karakter daripada sosial kemasyarakatan. Nah, akan sangat-sangat indah apabila perbedaan-perbedaan ini akan menyebabkan ia untuk pada saling menghargai, saling menghormati. Akan sangat indah, akan sangat hebat bersatu antara kelompok-kelompok isi memiliki perbedaan dalam hal itu. Nah, kemudian setelah Allah menyaksikan hamba-hambanya saling pada mengikuti pemimpin masing-masing, isi memiliki kepentingan berbeda-beda, memiliki keyakinan berbeda-beda, memiliki kaplingan berbeda-beda. Pokoknya persaingan antar kelompok dengan kelompok lain
akan sangat ditentukan oleh si paling terdengar, si paling berwibawa, si paling disegani. Sehingga bareh lamun fanatik terhadap dengan si seganina, maka nanti suruh mesiak saling mati pun gana pemilih. Nah, inilah karakter daripada sosiologi masyarakat. Nah, justru Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat sayang terhadap hambanya, sangat sayang. Karena sifat kasih sayang inilah yang dia menurunkan kitab sebagai alat untuk menghukum. Jadi lamun beliau Kiai Nawawi mengatakan bahwa memang karena huwa si muncul dalam kalimat yahkuma adalah fa'ilna huwa yaudu alal kitab, sementara wa anzala ma'ahum, kali ma'ahum adalah hum anbiya, para nabi rasul, si turunan kitab, kemudian arak si mengembalikan damir pada kalimat yahkumanu pada marak damir daripada anzala damirlah huwa yaudu ala Allah, wa yaudu ala Allah. Yahkuma pun huwa yaudu ala Allah, Allah menghukum. Sebab lamun kitab ini kan ya statis, artinya dia sebagai alat lagu dekna aktif untuk memberikan keputusan atas sebuah perselisihan. Maka isi memutuskan adalah Allah. Liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fi, agar Allah memberikan keputusan di antara manusia pada soal yang mereka perselisihkan. Nah, namun Imam Nawawi, Kiai Nawawi mengatakan bahwa kitab nu sebagai hakim, kemudian al-haq nu sebagai mahkum alaih, sehingga kitabnya aktif. Kemudian namun dikembali kepada majaz mursal, seandainya misalnya huwa yaudu alal kitab, maka min itlaqil kitabi wa iradati man anzalal kitab. Memang yang diungkapkan adalah lafaz kitab, tetapi yang dimaksudkan seisi nurunan kitab. Nurunan kitab ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, Allah Ta'ala merencanakan akan sebuah perbedaan pendapat antara suku hamba timpal hamba si lain, antara suku kelompok hamba timpal kelompok hamba si lain, dan Allah sendirilah si menghukumnya untuk jadi bersatu kembali, sampai turunan kurang waqtasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu, sampai di sini Allah Ta'ala mau ingat suatu pada nikmat Islam. Saya berpecah belah, berperang antara suku Bani dengan Bani Silai, sehingga terjadilah peperangan hampir di luas sunyi bumi daripada peperangan antara suatu kelompok dan kelompok lain. Apabila mungkin misalnya cerminan perang antara Rusia timpal Ukraina, ini merupakan sebagian daripada pertikaian perselisihan. Nah, apakah guna yang Al-Quran sebagai kitab turunan Allah Ta'ala tiba para Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW untuk menjadi alat pemersatu antara Ukraina timpal Rusia, sehingga dengan menggunakan Al-Quran para mediator, misalnya narak suatu negara sinetral memediasi antara Rusia timpal Ukraina untuk melakukan gencatan senjata, maka pasti mediator ini akan memediasi. Maka mediatornya walaupun misalnya kafir, karena misalnya presiden di semua negara kan dia kafir, dia Islam, apakah ia terparanin masih terilhami si firman Allah sih menyuruh akan hambanya untuk bersatu, ataukah hanya mengambil pemikiran-pemikiran isi boleh jadi pemikiran-pemikiran daripada dengan sini dia mengakui arah Allah.
atau mengakui arah Allah lagu tidak mengakui agama. Aku nak Allah Ta'ala arah lagu agama dan aku. Akhirnya pada merumuskan cara tersendiri, peraturan-peraturan perundang-undangan untuk mempersatukan antara suku negara timpal negara selain sedang bertikai. Memang jenwa sunyi bumi niki daripada peperangan mara isi memang ungkap nasi para malaikat lain di saat Allah Ta'ala menginformasikan kepada malaikat bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan khalifah di bumi. Lalu komplain malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Manik disida Allah. Ya Allah, maka keluar dikaji jak mina khalifah malik li bumi niki isi hanya pegawaian saling menumpahkan darah pada bersiak doang. Apakah ini cukup si kaji doang ya Allah? Dia kaji kirang bersiak kaji malaikat ni. Tidak kali bersiak. Nah, lagu Allah Ta'ala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ungkapan inni a'lamu ma la ta'lamun banyak rahasia-rahasia Allah yang terkandung. Kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun. Para sufi akan sangat-sangat pasrah kepada Allah. Karena nanti apabila yang perlu coba komplain maratan malaikat niki, komplain niki tidak berdasarkan ilmu. Walaupun misalnya malaikat komplain kepada Allah dengan mengajukan sebuah alasan. Ialah alasan Nabi adalah karena ia akan saling bertumpahan darah. Mbe dengan tahu pengalaman sih terjadi sebelumnya. Karena menurut beberapa ahli bahwa Adam sebagai manusia pertama si sampai makin keturunan ini adalah merupakan Adam si ketelung dasa telu. Menurut sebagian marantan sopo buku tulisnya si saya si jadi imam dari Masjid Istiqlal. Nah, ia nulis buku tentang tasawuf. Ia si mencantumkan sebuah hadis bahwa Adam si berkembang biak sampai makin itu merupakan Adam si ketelung dasa telu. Berdasarkan penelitian terhadap literatur klasik, kemudian dari fosil-fosil si dari para arkeolog menemukan banyak fosil-fosil sampai menyimpulkan bahwa sebelum Adam sak mangkin ini adalah terdapat telung dasa dua Adam telung dasa dua. Dan selapur ini sampun musnah karena Nabi. Karena memang ya secara akidah ya karena Allah memusnahkan sampai 32 Adam ini. Sehingga cara Allah Ta'ala memusnahkan adalah dengan membuat suatu impijar. Impijar ini adalah termasuk ya gunung meletus. Lain sebelum Adam niki pantas nih. Sebelum Adam jadi bapak moyang ini. Sekira-kira 4.700 tahun. 4.700 tahun gunung Siara le Sumatera teparan ini gunung Toba meletus sampai tunggak meletus niki. Dia si jadi Danau Toba. Nah, ini menurut para arkeolog ia meletus. Terus selama 6 bulan planet bumi niki tertutup si atmosfer, mengakibatkan sinar jelion ini bau tembus atmosfer niki, mengakibatkan seluruh makhluk hidup punah. Bunuh, termasuk kemungkinan arak marsibru Adam si kesekian di waktu ini. Lulun kayu pun mati. Hewan-hewan buat mati, bahkan 4 laut pun buat mati. Nah, ini menurut para arkeolog ini. Sehingga karena sampai tunggak kan Danau Toba ini tidak tahu pira ribu meter kedalaman. Kedalaman ini tidak tahu.
Karena seringkali coba ukur sekian banyak di ini sampai di pada dasar. Nah ini kan merupakan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sekarang anak niki adalah merupakan akibat daripada letusan Gunung Rinjani sekian ribu tahun sebelum Adam terlahir. Karena memang di dunia niki, di bumi niki, planet bumi niki, arah itu letusan gunung si terdahsyat. Di Indonesia dua, ialah Gunung Tambora timpal anak gunung Krakatau. Gunung Tambora ini kan tahun 1815. Krakatau ini 1885. Ya, termasuk dua daripada 7 besar gunung meletus di dunia. Namun ini kan berarti setelah Isa, namun si Laila niki, si lima niki, arah isi sebelum lahir Adam. Nikilah kemajuan daripada pemikir-pemikir isi mengadakan penelitian setelahnya neliti dengan dengan kitab-kitab, dengan buku-buku klasik isi tulis nasi para ilmuwan terdahulu. Terus hipotesa niki coba debat. Terus ada arahan penelitian, baik penelitian secara astronomi ataupun secara arkeologi, geologi dan selaput negigi niki. Sampai sekian banyak daripada ilmuwan menghabiskan sekedik dana untuk mengadakan penelitian niki. Dia menghitung miliaran, triliunan doang menghitung. Dan mempergunakan alat si luar biasa, si pinak pun adalah membutuhkan dana sampai triliunan. Baru menemukan kesimpulan-kesimpulan antar tim peneliti niki tentang umur planet bumi si tahu tiang plugo niki sampai makin menurut hasil penelitian sampun berumur 4.500.000.000 tahun. Bumi ini yang jadi stabil marak makin. Menurut ahli astronomi Azhar, arah 45.000 planet si berhampiran marah bumi. Lalu si paling 24 si pada bodi marah bumi dan si bahkan mengungguli bumi adalah sekarang planet Kepler 442b ini. Nah ini adalah merupakan hasil daripada ia termasuk parahnya adalah tafsirul ayah bidiroyah. Cara tafsir ini kedua, tafsir biriyawah dan tafsir bidiroyah. Hasil bidiroyah niki ndek napi akal semata-mata. Lagu hasil penelitian. Ya sejari adalah dalil akli. Dalil akli. Karena lamun hanya sekedar hayalan denwa lakukan tindakan, denwa lakukan penelitian, maka ya terancam isi mampasar Al-Quran bira'yihi faliyatabawa maq'adahu minan nar. Sei nafsiran Al-Quran hanya dengan pendapat Mesa berdasarkan diskusi general landasannya daripada mufassir terdahulu seluruh mengungkapkan pendapat Mesa secara pribadi. Maka silakan kita tahu dalam neraka. Man fassara al-Qur'ana bira'yihi faqad akhta'a wa in asaban. Saya menafsirkan Al-Quran dan pendapat Mesa, maka ia salah sekalipun benar. Karena apa? Dinara landasan secara literaturnya, dia berdasarkan penelitian. Jadi nikilah ya diroyah niki. Sehingga kadang-kadang sampai lamun dia dijangkau si pikiran ke mustahil bertentangan ke Al-Quran si teparan. Nah, ini karena deman jangan sejangkau si pikiran ke. Maka nikilah sebagai salah satu daripada bentuk iradah Allah, kudrat iradat Allah untuk menjadikan suasana di alam semesta niki. Bahkan galaksi 12 ini galaksi kita tahu tadi galaksi Bima Sakti. Sumber tata surya adalah jeluh. Masing-masing planet niki mengelilingi jeluh.
Di dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Mustaqar ini kira tahu nendo. Ya berputar jamak amesa. Sementara wal kamaru qadarnahu mana zila hatta ada kal urjunil kadim. Bulan adalah sebagai sebuah planet. Allah menyebut bulan karena hanya segitaan si manusia di saat nasi turun. Al-Quran ini paling pedas adalah bulan. Seolah-olah manusia ini kita bumi. Bumi setahun dan dua kita segitaan bulan. Maka bulanlah seungkapnya Allah Ta'ala. Wal arda madadna, terus sampai kepada air-air. Sedangkan bumi beluangku nih Allah Ta'ala. Nah ini adalah lamun terikuti hasil penelitian para ahli palak, ulama-ulama palak niki, terutama sekali sih terdapat di dalam kitab Zilalul Quran. Tafsir Zilalul Quran itu mengungkap banyak tentang benda-benda angkasa, isi sangat-sangat luwih, sangat-sangat luwih. Cuma kan peneliti-peneliti barat niki dia percaya terhadap alat surga dan neraka. Sehingga dia teliti mbe tahu di surga ni, mbe tahu di neraka ni. Atau kadang-kadang sangat ekstrim bahwa si parana surga adalah planet isi memiliki keindahan ribuan kali lebih indah daripada bumi. Si anggap neraka adalah planet isi memiliki suhu panas sampai miliaran derajat Celcius. Itu luar planet ini. Nah, ia para neraka. Ia para neraka. Ini hasil penelitian dari mana? Sehingga angsal bumi misalnya rapetang tipe planet isi pitu masing-masing memiliki tingkat kepanasan sampai 15 miliar derajat Celcius. Bumi niki akan langsung cair. Akan langsung cair. Jadi raw. Cinta blender. Marak sepahanin di dalam agama terparang Arab lamlim, lembah lamlim syarat di dalam neraka jahanam. Apabila gunung-gunung tertolok di lembah lamlim niki langsung jadi cair. Walaupun gunung niki terdiri atas batu cadas. Nah nikilah perpaduan antara ungkapan Al-Quran ngumpe dan bau untuk memadukan, karena memang di dalam Al-Quran sendiri kan Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau jitna bimithlihi madada." Seandainya segera tapi nak jadi mangsi selapuknya untuk menafsirkan ayat Al-Quran, seandainya buat segera ni kita pihak jadi mangsi datangan karang pituk segera malik untuk menafsirkan Al-Quran. Jangan buat masih dia bau buat tafsiran Al-Quran ini. Siwa yang luasnya. Niki mengajarkan kepada tiang tunggu bahwa tetap berpatokan kepada boleh jadi. Tapi si ungkapnya dengan lain jauh lebih bagus, lebih benar daripada isi tahu tadi secara mesa. Boleh jadi marantan ungkapan daripada Imam Syafi'i. Boleh jadi pendapat pelinggi dan niki jauh lebih banyak kebenaran daripada pendapat dia. Bahasa Imam Syafi'i. Ketawaduan Imam Syafi'i semacam niki makin jarang diikuti. Karena masing-masing manusia egois. Menganggap diri doang benar. Dengan lain dia nara benar. Kumbi nanti ini karena memang ya banyak faktor yang menyebabkan. Faktor gengsi, faktor harga diri, faktor segala macam. Nah jalan si menyebabkan itu untuk harus di samping belajar syariah, belajar akidah, kembali kepada tasawuf. Tasawuf akan memperkuat akidah. Untuk apa? Untuk mengakui husnuzon kepada dengan lain. Tasawuf yang Ghazali karunya ajaran husnuzon. Tidak baik kan menyalahkan dengan lain. Salahan diri mesa. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, La tazummal azmani li'anna al-azmana la yudhammu fazammu anfusakum li'annakum tughayyirul azman. Dendek nyalahan masa sehingga masa itu dinarak tercela. Salahan diri mesa sehingga anta pada isi
merubah masa. Bahasa Imam Syafi'i. Dan dia salah. Kadang-kadang ini dia nyalah masa. Ngombe dengan mau masa ini. Jadi, sampai ini adalah bahwa kembali kepada akidah. Allah jariangnya selaku. Allah Maha Kuasa. Dan jariang dengan jadi penghuni neraka, jadi penghuni surga, Allah kuasa. Maka husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada makhluk Allah. Sehingga Imam Syafi'i mengajarkan dengan kafir berbuat maksiat sangat luar biasa, banyak maksiatnya, dan dia masih salahan. Karena boleh jadi jemaah dengan kesalahannya dia kejadian petunjuk Allah Ta'ala. Jadi dia Islam situ akan dia jadi waliullah. Itu sebaliknya jadi dengan kafir. Dia mustahil. Dia mustahil. Makanya ada husnuzon kepada setiap hamba Allah. Banyak ajaran tasawuf daripada Imam Ghazali. Kemudian dalam perkembangan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin timpal muslimin. Tentang Nabi perbedaan pendapat dengan Yahudi. Dengan Yahudi berpendapat tentang banyak hal. Kiblat misalnya. Yahudi kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Nasrani kiblatnya Masyriq. Yang kelungguh Ka'bah. Musyrikin pun Ka'bah. Dengan sedeparan-paran syirik. Lek Mekah. Si Allah Ta'ala marahnya syirik masih. Lalu ia menyembah. Si sembahnya Allah. Lalu dengan cara ngandangin patung. Karena itu merupakan warisan zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman dia kelarang patung. Walaupun sebelumnya zaman Nabi Ibrahim kelarang patung. Zaman Nabi Sulaiman dia. Ia masih tertinggal keyakinan sampai zaman Nabi itu terbangkitan dari Nabi Rasul. Lewat waktu nasi ketuan, maka daripada nyembah berhala patung. Mana abuduhum ilai yukaribuna ilallah zulfa. Dek kepada nyembah betul. Si sembahku Allah. Aku ngandanginnya patungnya adalah untuk merapatkan aku tipe Allah. Maka daripada aku nyembah patung. Lamun coba berken-reking, ada doang batu masih sembah Muhammad. Kabarnya apa nih namanya batu? Ia kan ada ini. Lalu ternyata dia menyembah Ka'bah. Si sembahnya Allah Ta'ala. Antara dengan Ka'bah menuju aku masih. Ada inilah perdebatan antara Rasulullah timbang kaum musyrikin. Kemudian dengan Yahudi memperdebatkan dengan antara ia timpal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi. Padahal Yahudi ini jauh setelah Nabi Yusuf. Karena Yahudi ini adalah kakak daripada Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yakub doang jelas dari Yahudi sih. Sembahnya adalah apa namanya? Si sembahna Allah Ta'ala, agama Syanuda, agama Hanif. Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim niki adalah yang menganut agama Nasrani. Padahal Nasrani niki setelah Nabi Isa. Sedangkan yang pelungguh kaum muslimin berdasarkan firman Allah meyakini Ibrahim niki Hanif. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Orang musyrikin mengatakan Nabi Ibrahim musyrikin. Nah, perselisihan nikilah. Ya, isi hakimin si Al-Quran atau marak sebelum si hakimin Allah Ta'ala lewat Al-Quran. Sehingga Allah memberikan petunjuk sehingga si kayunin Allah Ta'ala untuk mendapat petunjuk menuju jalan lurus. Maka perbedaan pendapat antara Yahudi, Nasrani, kemudian musyrikin, timpal muslim sangat-sangat jauh perbedaan ini. Allah Ta'ala memberikan jalan keluar.
Dengan marak sebelum terutama sekali sebagai contoh marantan Nabi Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Allah memberikan keputusan. Kemudian berselisih pendapat masih tentang Nabi Isa. Orang Yahudi mengatakan, maka Isa para jadi Nabi, enak zina, dia nak keluar amanah. Ini Yahudi. Maka kena jadi Nabi Rasul. Saya jawab amanah Isa. Bahkan apakah niki rekayasa mengatakan bahwa Nabi Isa niki anak daripada sopok dengan mama Lo Yusuf, Nabi Yusuf. Lo Yusuf arana, ia kata dia berzina Maryam. Ini Yahudi. Ini Yahudi. Kemudian lantaran inilah yang tidak berselisih terus kan dengan Nasrani. Nah, Nasrani justru sangat-sangat tinggi, berlebihan sebenarnya Nabi Isa sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Bahkan satu komunitas daripada Nasrani mengatakan Isa niki Allah yang menjelma jadi manusia. Lalu bengnya diri mati adalah untuk menebus dosa manusia sewarisi dengan Nabi Adam. Kan sangat kontras daripada keyakinan umat Islam. Allah Ta'ala lah memilih mengampuni dosa dengan free, guna mengorbankan manusia atau apalagi mengorbankan diri. Maka apabila misal umpama Allah Ta'ala termati dengan Yahudi, tersalib dan termati, berarti Allah Ta'ala almarhum sehingga jadi wakil yang ngerumu alam semesta ini. Dia menggerakkan planet sekian bilion duit planet sekian banyak dalam 12 galaksi. Sehingga ia atau mungkin sangat terkontaminasi pemikiran dan akidahnya hanya selaputnya alam semesta ini adalah berproses dengan sebab pengaruh alam silainan. Nah itu boleh jadi berpendapat marahnya yang dinarak istilah Big Bang, kuantum. Nanti akan teori-teori daripada fisika dalam mengkaji alam semesta ini. Dua teori adalah teori fisika kuantum dan fisika Big Bang ini. Big Bang ini artinya adalah ledakan besar. Karena dalam Al-Quran kan marah ini dengan cara bahasa sederhana. Awalnya tafakkaru anna samawati wal ard kanata ratakan fafataknahuma. Apakah daripada berpikir tentang langit dan bumi ini? Jadi langit dalam artian selaku benda angkasa, bumi sebagai tempat berpijaknya. Kanata ratakan, kedua langit bumi ini bersuku. Fafataknahu maka kami pecah dengan Allah Ta'ala. Nah karena kami pecah niki, sebelum turunnya firman Allah niki, para ilmuwan-ilmuwan, para filosof-filosof niki sampun meneliti dengan teori Big Bang niki. Ledakan dahsyat, serpihan-serpihan niki lah terus jadi planet, jadi bintang sekian banyak sampai jadi kesimpulannya 12 galaksi niki. Ternyata memang Al-Quran dalam hal ini adalah sebagai ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Sementara simpuliatannya ayat kauniyah. Nah, dari sehingga ngaturia alam semesta ini, lamun Allah Ta'ala wa almarhum marantan keyakinan Nasrani ini. Simaran bahwa Allah Ta'ala menjelma jadi manusia untuk mati untuk menebus dosa. Niki adalah merupakan retorika kadang-kadang dipertahankan mati-matian dengan alasan-alasan kadang-kadang masuk akal. Si pinter dan raus karena memang pelajari retorika niki. Nah mulai dalam filsafat retorika niki. Jadi sebelum narak filsafat isi meluruskan filsafat retorika niki wah arah juruan. Nah ialah asal usul daripada lahirnya filsafat atau ilmu mantek adalah untuk apa? Untuk memberantas filsafat retorika. Isi memang berkeinginan untuk meruntuhkan akidah
Karena salah satu kodiah daripada filsafat retorika niki ma tarahu hasanan bahwa hasanun. Apa si gita me bagus ya wah bagus. Ma tarahu kabihan bahwa kubhun. Apa si gita me lengi ya wah lengi. Nah, filsafat retorika. Kadang-kadang ini masih tak anut isi beberapa kaum muslimin sekalipun. Misalnya, lamun mek kita apa jajua denara dengan ledeketna bahwa sesuatu nu denara ngepeang. Lamun denara ngepeang berarti anta berhak untuk menikmati ia. Misalnya lalu coba angkat dari tadi lu nyambuk buat nuluwe dinara dengan sekitar nyambuk berarti dinara ipin dinara ipin berarti berhak kita menikmati niki retorika niki adalah merupakan suatu retorika ma tarahu hasanan bahwa hasanu wa ma tarahu kabihan wa kubuh. Nah ialah isi terus berantasnya si Plato, Aristoteles yang niki asal usulnya le waktu laik nika sampai Baitul Hikmah asli Baghdad dia tahunnya mulai terkumpulan terjemahan daripada kitab-kitab buku-buku susun si para filosof Yunani ini untuk apa memberantas akan filsafat retorika isi lebih mengutamakan raos daripada hukum. Sedangkan Plato niki adalah mengarah kepada pemerintahan untuk menyelamatkan generasi dan sampai korban-korban retorika. Karena malah sebelum masih banyak kegunaan si kepintaran dengan ngeraos akhirnya si salah pun kadang-kadang bau tak anggap benar au tetua. Kadang-kadang si sering kali terulangi. Si salah pun kadang-kadang paranti benar. Marah seberapa kali tercontohan Arab sopo dengan jauh dara yesandah dara ni keranjang dara wah isinan kurungan dara sini lembah selapu di sandah doang dara ni lagu warna bulunya berbeda-beda arah si putih arah si rombak arah si abu arah si bidang arah si coklat leka misalnya dengan si sila ni datang bidang dari sesuatu dengan lah kebagus anak manuk lu bapak dipikir sudah beli ndi dara nih anak manuk mereka beli main dara nih anak manuk terus nganakan iya dengan nyamilan bali lembahnya terus datang kembiga jauh kesolah anak manuk lu bapak piras kayak sedikit jual terbeli main mana-mana ada 5-6 dara nih ke bapak dia anak manuk di situ berelasi begitu tiang ngarmangnya dan kesangnya niki darah mereka datang karang baru menu masih so kebagus anak manuk tuh bapak terbeli main bagus ini sandah bagus burunya terus ngonek datang cemara wampak di sini marahnya datang malik kerak jafong walima marahnya anak manuk luang datang cakra oh saya tuh anak manuk lah, aku juga boleh kita salah amat tuh diri terus. Nah ini sesuatu itu akan menjadi dianggap benar karena seringkali diulang-ulang. Karena banyak dengan mengulang-ulangnya kadang-kadang malah si hoak jadi sebuah kebenaran, si teparan. Padahal ya memang dasarnya hoak. Nah ini keadaan daripada manusia. Terus membicara untuk kembali kepada niki tidak sampai korban daripada hak maka harus ya tabayun. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum qadimin. Lamun orang misalnya saya sesuatu berita di YouTube, di TV, memang kadang-kadang ini langsung percaya. Terutama sekali apalagi si berkaitan dengan manusia isi daripada paham marah itu, manusia isi daripada kemilik marah itu, atau manusia isi tidak menang. Oh langsung konsumsi jadi suatu kebenaran padahal hoax. Yang disebut di dalam ilmu mantik salah satu daripada 6 penyebab kesalahan itu adalah
at-tahazuru fi ra'yi. Yang berkelompok-kelompok dalam pendapat. Namun dia kembali kepada tabayun, jelas jadi korban itu untuk menyalahkan dengan isi kadang-kadang belum tentu salah. Lagu karena isi banyak dengar deh ya. Terus dakat dia tahu ni tengerawasin dengan jilengi. Nah ini lah karakter daripada sosiologi. Jadi harus tabayun atau paling tidak masa timbul keraguan, tabayun terus sampai milu untuk menyalahkan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, bahwa kalian bisa masuk surga? Bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum, padahal belum mendatangi kalian oleh seumpama yang mendatangi orang-orang sebelum kalian. Mbaya sih mendatangi ini masat humul ba'sa'u, mengenai akan mereka al-ba'sa'u oleh kesulitan-kesulitan, wadarra'u dan penyakit-penyakit, wazulzilu dan mereka diguncangkan dengan gempa dahsyat, hatta yakular rasulu, sehingga berkata seorang rasul pada waktu itu, walladzina amanu ma'am, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Menurut beberapa ulama tafsir, bahwa penyebab daripada turunnya ayat niki adalah pemboikotan berlangsung terhadap sahabat Nabi oleh Mekah sampai 2,5 tahun. Sahabat Nabi tergeroh di pak lembah si sangat jauh, sangat panas. Dia narak makhluk hidup bau datang tipa itu. Ia tahu terdotan sahabat Rasulullah. Dia narak makanan, dia narak minuman, sampai sopok dengan musyrikin. Ya si merasa periak, ya Allah, lebih baik gak lapah dan para sahabat Muhammad. Dia narak baik dengan berhubungan tipa itu. Saya ngebayang mangan nginem, betau demi makanan minuman, sementara dia tebeng subuh dengan lemah. Ante musyrikin si periak niki sengaja nemborong jaran-jaran si liar, unta-unta liar, ante pondongan makan minuman, ante ubar. Sang narak mana-mana dua telu bari unta ataupun jarannya tipa itu. Ante bau je, ante molah bait apa si pondongan si jaran, jadi makanan minuman. Neng Yahudi ini, apa nih musyrikin itu. Sedangkan para sahabat di sini tahu dalam embargo niki datang di para Rasulullah di saat ini sih melinggih li bawa mizah, bawa pancoran emas li hijir Ismail ini. Ya antena apa? Tunasi ya Allah, ya Rasulullah, masa dengan berdoa li Allah Taala ante kebebasan sahabat isi ke embargo 2,5 tahun niki. Rasulullah berjawab, dia teman semal oleh Allah Ta'ala juga. Namun hal-hal sengening ini, dia teman semal genunas oleh Allah Ta'ala. Ayatnya, wahyuan firman Allah. Apakah mek pada badi, diri mek gen bau dama surga? Padahal, diman mengalami maraktan ujian-ujian si alamina si umat Nabi Rasulullah. Umat Nabi Rasul kan macam-macam sini diuji. Merantan umat Nabi Musa, si masitah, si telepak semamanya, telepak anaknya, kemudian dia sendiri, kemudian ashabul udud kemajuan masih, sampai anak-anak beri isi gendongnya, nyuruh ina-ina si gendongnya, dende doa takut temporan pak longkap sepenuh api ina, dende takut wah. Melewat tempohan. Kumbek sehingga ruana doang ke tempohan. Deman kelenturan pino wat bet rohna si Allah Ta'ala. Cabut rohna si malaikat Israel. Sehingga si terjun di pak api ini bayang-bayangan doang. Sementara dia waktu sambar terjauh di pak surga. Hanya ruana doang tergita sebagai penghuni
Pisi pinana. Ini ashabul udud. Banyak. Sampai kepada keturunan berbagai macam kesulitan, lapar dan haus. Terus penyakit, karena kan penyakit ini sangat rentan terjadi lantaran kelemahan fisik. Dan mana sakit dia bau fisiknya untuk menangkal penyakit niki, maka akibatnya meninggal dunia. Kemudian zulzilu ya, lamun ya gempa Tanjung, gempa KL Uspira niki dengan seberapa terbanding kaca sama alas doang. Si terjadi di Lombok lah, sampai terjadi pira kerajaan isi tenggelam di Lombok Tengah. Kemudian marak nika masih Tambora. Perlu kerajaan syarat di Dupo niki keselam di kendaitan ya kemarin. Kerak Tambora ni. Di mana tempat-tempat lain. Ini adalah merupakan suatu ujian. Berarti Rasulullah SAW mengatakan di teman semel dulu nunas Allah Ta'ala karena masih kecil terbanding kerja si menimpa para umat terdahulu. Nah, adapun sebagian daripada para nabi rasul silai mengatakan Nabi mata Nasrullah piran baik dan datang pertolongan Allah. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Abdullah bin Abbas, lamma dakhala Rasulullah SAW al-Madinata, manakala masuk Rasulullah ke Madinah, ishtadda dararu alaihim, maka sangat bersangatanlah darar, berbagai macam penyakit, berbagai macam kemudaratan alaihim atas mereka. Li'annahum kharaju bila malin, karena bahwasanya kaum muhajirin itu keluar mengikuti Rasulullah berhijrah atau atas perintah Rasulullah berhijrah bila malin, tanpa harta. Dia jauh dari bandar, jauh diri di Mesa doang. Wa taraku diyarhum, dan mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, amwalhum, dan harta mereka, fi aidil musyrikin, yaitu di tangan kaum musyrikin. Wa azharatil yahudu al adawata li Rasulillah SAW. Dan yang kedua adalah saat itu menampakkan, menyatakan oleh orang Yahudi permusuhan bersama Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu ta'ala hadal ayata, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadil ayat, akan ayat ini tatyiban liqulubihim, untuk menenangkan hati mereka. Antinara perbandinganmu dengan laik masih keras, sudah teruji. Kita tidak pantas berarti kita uji masih padat kepada lain nun. Qala wa qala Qatadatu, berkata Qatada, wasadi dan Imam As-Sadi, nudilat fi gazwatil Khandaq, diturunkan firman oleh pada perang Khandaq, hina asabal muslimina ma asabahu, ketika menimpa akan kaum muslimin apa yang menimpa mereka minal jodi, daripada kelelahan, kesusahan, wal huzni, dan kesedihan. Wakilah, yang dikatakan nudilat fi harbi Uhudin, diturunkan pada perang Uhud. Lamma qala Abdullah ibnu Ubay, manakala berkata Abdullah bin Ubay bin Salul li ashabin Nabi SAW, bagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Niki bayangkan Abdullah bin Ubay niki sampai dipindah jadi tamsil bagi dengan isi meninggalkan sholat. Lamun si meninggalkan sholat niki adalah para pejabat-pejabat resmi dengan alasan kubik nanti dia mau sembahyang nanti, kaji sibuk lalu ngurus rakyat. Namun dia kaji urus marak ni ke sangsara rakyat kaji. Maksa dia kaji tak ampunin meninggalkan sholat dengan alasan mengutamakan rakyat bawahan kaji antara hidup sejahtera. Dek kumpul kan ke Fir'aun, kan jadi kumpulan. Terus yang kedua, Arab dengan isi memiliki sekian banyak perusahaan. Segala perusahaan yang menguasai ini. Ndek sikit doang. Andeknya sibuk dengan perusahaan sebanyak ini. Dan kedua, maka yang sembahyang tu di dunia kan bengku desawus kena bengku anda. Justru ni ya Allah kaji sibuk ngurus perbeng pelunggu di kaji berupa harta ni.
Segera dikaji maafan kaji. Karena perlu dikaji kan gaji harta. Nanti kaji sibuk nih. Ya dikaji di semayang. Ndak kumpul lah dikaji karun. Karun kaji kumpul. Kemudian si ketelu para petugas keamanan kali seluruh negara ada peperangan ini keamanan nasional, ada peperangan ketahanan nasional. Namun keamanan nasional itu adalah polisi. Namun ketahanan nasional itu TNI, laut, darat, dan udara untuk ketahanan. Dan sampai musuh datang dari luar negeri, maka yang hadangi adalah angkatan laut lalu datang dengan laut, angkatan udara lalu datang dengan udara, angkatan darat lalu datang dengan darat. Adapun lawan polisi adalah keamanan dalam negeri. Kalau dalam negeri daripada pengacu keamanan dalam negeri. Kadang-kadang ini kesalahan polisi. Padahal kita menusin tempat isi tongkat, ini sekedar nangkep dua polisi. Dia beli nyerat pistol. Padahal seret pistol tembak, beres. Lagu ndi. Lamun di mana abah-abah dia bergerak. Sangat sinete pelangi polisi, si rakyat. Karena maksud bro, rakyat paling pintar. Akhirnya dengan dia nak kena isi polisi, si jadi petugas keamanan, nangkep teroris kesalahan. Ini dengan bagus-bagus di pondok tangkapnya. Padahal penangkapan itu setelah terlaksana belum tahu nanti teliti dulu, nanti intip, baru nanti sugul keputusan tangkap. Aku tidak tahu kan si rakyat, si ligitan adalah dengan di pondok. Si tahu adalah yang memimpin pondok bagus-bagus. Lalu dia tahu kan ada kan pada celang si apa namanya Intel udah pinter. Intel ini sampai penciuman bau sih mencium penjahat lebih tajam daripada penciuman baso. Nah, teliti termasuk Tamrin dia jadi Intel kan. Coba ketuaan gue minta belajar anak-anak. Memang harap pendidikan khusus penciuman ke rumah masih untuk mengetahui ini jahat. Gue sini nyebut dia bau jarak lembut kejahatan. Kadang-kadang harap melalui raut wajah. Karena dalam Al-Quran kan harap masih di dalam hadis la tas'alil mar'a an khuluqih. Nah, kemudian fi wajhi apa ini? Jadi dia beri ketuanan ya, dia dengan lain. Dia wajahnya tu muanu harap. Jadi ini adalah cara untuk Nabi mengadakan. Kemudian lamun marak ni ke misal petugas keamanan ninggalan sembahyang karena dengan alasan marak sibru, dia narak ngaturia untuk tinggalan dulu tugasnya. Giliran dan sembahyang. Dia narak ngaturia. Maka dan panggil, ya Allah, masa dia perlu gaji, ampunin gaji. Gaji ni sibuk mengamankan panjak-panjak perlu dikaji isi genuraya. Yang dia dikaji sempat sembahyang. Dia ngenu. Kumpullah ke Haman. Haman ke kumpul. Kemudian si keempat, marak sebelum. Arak si memiliki alasan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dia memilih sembahyang. Maka juga kumpul kaca dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik. Ya suruh kumpul sih Allah Subhanahu wa taala. Nah sampai maraknya ke ruang tingkat kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lagu tetap menghargai si Rasulullah. Ruang buktinya enak mulai dihargai terdoa yang si Rasulullah mati. Lo Ubay ini ya Allah bermati sih langsung di negeri ngonek-ngonek sekewa turunan corona mati ya harus sekian mati lagu ternyata dan dia Rasulullah menghargai ada mana selain dari Rasulullah sangat cina menghargai makhluk Allah walaupun dia nyakitinnya banyak contoh dan banyak bukti Rasulullah menghargainya. Qala al-musannif qala al-mufassir rahmatullah ila mata taqturuna anfusakum
Sampai kapan kalian membunuh diri kalian? Ning Abdullah bin Ubay ngacu para sahabat. Antene tajak Rasulullah Muhammad berperang telun-telungan. Sewaktu-waktu komplain terhadap Muhammad. Segera coba bayangkan, antene 4 selina. Anaknya pira? Negeri mati. Kan bebalu jadi simpat. Segera dia mituna. Anaknya jadi yakin. Pira duit anaknya. Lu lalu mati diri me. Lalu mati kan nanti selina ame terlantar. Anak ame terlantar. Lamu narak lu ngerawat dia. Mati selapu. Coba berpikiran sengenung. Jadi pinter berpengalasan Abdullah bin Ubay. Sampai dengan kadang-kadang langsung menerima. Watarjunal batila, lalu kalian itu mengharapkan kebatilan. Walau kana Muhammadun nabiyan, seandainya Muhammad itu betul nabi, lamma sallallahu alaikumul asra, niscaya tiadalah menguasai oleh Allah atas kalian akan tawanan wal qatla, asra wal qatla, tawanan dan peperangan. Wa ma'nal ayat, dan ayat itu azanantum ayyuhal mu'minun, apakah kalian mengira hai orang-orang mukmin antadkhulul jannata bimujarradil iman, bahwa kalian bisa masuk surga dan semata-mata iman, beriman denganku nih Allah Ta'ala, wa tasdiqi rasuli, dan membenarkan rasulku, duna anta'budullah, tanpa kalian menyembah Allah, bikul lima, dengan setiap apa kallafakum bihi, dengan setiap apa yang Allah bebankan buat kalian dengannya, wabtalakum, tanpa Allah menguji kalian, bisabri, dengan sabar, alaihi atasnya, waduna an ayyanalakum azal kufari, tanpa Allah memberikan kepada kalian penyakitan orang-orang kafir, penganiayaan orang kafir, wal fakri, dan kepakiran, wa mukasatil awal, dan dahsyatnya huru hara, fi mujahadatil adwi, pada memerangi musuh, kama kana kadzalika man qablakum, sebagaimana seperti itu orang-orang sebelum kalian, minal mukmin, daripada orang mukmin. Jadi Allah dalam hal ini membuat kaum mukminin terdahulu masa lalu jadi tolak ukur bagi kaum mukminin daripada umat Muhammad dalam soal kesabaran. Wa huwal muradu min qauli, dan dialah yang dimaksudkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ya'tikum, padahal belum mendatangi kalian, matalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang terdahulu daripada sebelum kalian. Ay wal halu lam ya'tikum, padahal tidak mendatangi, belum mendatangi kalian, sibhu mihnatil mu'minina, seperti ujian-ujian kaum mukminin, alladzina madau min qablikum, orang-orang yang terdahulu daripada sebelum kalian. Tsumma bayyanallahu dzalika syibha, kemudian menyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyerupaan itu dengan apa? Massat humul ba'sa wad darra'u, telah menimpakan mereka oleh kesulitan-kesulitan dan oleh penyakit-penyakit. Al ba'sa, apa arti ba'sa? Tadayyiqu jihatil khair, yaitu penyempitan jalan kebenaran, wal manfaat, dan jalan kemanfaatan, mendapatkan manfaat. Nah ini namanya baksa. Wal daro, kemudian daro ay impitahu jihati syari, yaitu terbukanya jalan kejahatan menuju kalian. Wal afat, dan nyakit. Arabnya selawat si terkenal ngalahan Michael Jackson yang baca selawat badar. Baca selawat badar. Aran jak si gitarnya di tulisan Latin. Dia kita Arabnya. Ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat. Jadi afat, hamzah, fakta, penyakit, artinya afat nih. Lagu ya afat nih, ain kedua. Ilahi salimil ummah minal afat. Afat kan pemaafan artinya. Sementara si sebenarnya adalah afat, penyakit.
Wahai Tuhanku, selamatkan umat ini daripada penyakit. Wan niqmah. Niqmah ini artinya penyakit, masih azab. Lagu niki ni'mah sini baca. Kan salah besar. Niki banyak. Karena kumbin selawat si baca ini tulisannya Latin. Memang lamun qi niki kan qi biasanya adalah misalnya amak. Jadi dalam bahasa Sasak amak. Coba perhatian, ini salah beli. Berarti salah ya terhadap si menciptakan selawat badal niki sopo ulama Jawa Timur lah si menciptakan. Sinjau ia di Pak Lombok selawat badal niki lah Al-Makfurah Kang Guru Haji Saleh Hambali. Waktu pertakan waktu pertama pondok pesantren Al-Qur'annya dia Bengkel. Niki Jawa ini banyak lain niki kita tiang le masih Hidayatullah niki. Ini man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah faqad kafatahu. Kafata niki artinya sudah mencukupi artinya. Saya membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah sampai mantido mencukupi 2 ayat niki jadi wirid. Dakak dia terbaca wirid selain. Kafata ini daripada kafat. Karena niki ada ya ta'u ta'nis kemudian alif tasniyah. Kafata. Fa'ilna ke tipa 2 ayat niki. Aku napi sinar tiang. Pakat kafatahu maka seperti pemudanya sinar. Pada hari bengkok niki simpalan. Misalnya dalam belajar nau kan Ja'al pada telah datang seorang pemuda ali bengkok ke dunia di bodita. Biasa di pemuda. Terus pakat kafatahu maka sesungguhnya dia seperti mudanya. Ya Allah, ini kan ya sekedar nurut-nurutan doang. Marah misal dari si selakar ini. Mana selakar ini mubarat jadi mumarat. Ini. Karena ya salah sini berdengar. Salah sini berdengar mana sebelum banyak kekeliruan. Memang lain penduduk terutama sekali yang diganti oleh si Tuan Guru Ibrahim sehingga izinna izinkan kami artinya. Jadi zina apa nih akhirnya ya Rasulullah izinna ya Rasulullah zina karena ia mendengar. Nah ya tadi ganti si terburai al-Makfurah Nabi ya Rasulullah jikna li ziarati sayyidina. Kami datang untuk menziarahi penghulu kami. Andai sampai salam ya Rasulullah jikna li ziarati sayyidina. Yani izinna asal aku gone-gone zina doang. Ya Rasulullah izinan. Niki karena nasi. Ya berdengar-dengar. Lena kita ruan si sebenarnya. Salah besar. Lamun salah kaidah dalam segi harakat jadi masalah. Karena Arab masih buat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arabnya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur. Nah ini adalah suatu keliruan yang memang perlu pelurusan. Nah, ini artinya sebagai salah satu contoh bahwa umat Nabi Rasul silai jadi tolok ukur daripada keimanan serta kesabaran kaum mukminin daripada umat Muhammad SAW. Dalam arti sewaktu-waktu Allah mengunggulkan umat Nabi Rasul silai. Dalam puasa misalnya jadi yang ukuran umat Nabi Rasulullah. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wal afat wal alam, penyakit alam juga penyakit. Wa makna zulzilu, dan makna daripada zulzilu ay hurriku bi anwa'il balaya, mereka itu guncang dengan berbagai macam cobaan-cobaan.
warrazaya, dan berbagai macam cobaan. Wa makna, dan arti daripada hal itu, hatta yakular rasul, sehingga berkata rasul, li anna rasul alaihim assalamu, dan karena bahwa para rasul kemudian atas mereka keselamatan, yakununa fi ghayatil sabati, adalah mereka itu pada sehingga ketetapan wasabri dan kesabaran. Wadabtun nafsi, dan dabit daripada nafsu, inda nuzulil, artinya ketentuan daripada nafsu, inda nuzul bala, pada waktu turunnya bala. Fa idza lam yabqa lahum sabrun, maka apabila tidak tersisa bagi mereka kesabaran, hatta dahu, sehingga mereka itu dajun, sehingga mereka itu menjadi sangat betul-betul sabar. Kana dzalika wal ghayatul quswa, adalah yang demikian itu, kesabaran yang betul-betul itu, ghayatul quswa, yaitu sehingga hingga kejauhan, fisyiddati, pada kesulitan. Palamma balagat bihimus syiddatu, maka manakala sampai dengan mereka itu syiddah, ila hadhi darajah, kepada derajat ini al-azimah yang besar. Qabla kila lahum, dikatakan mereka, ala, perhatikanlah olehmu, inna nasrallahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Ijabatan lahum minallah, sebagai ijaban daripada Allah Ta'ala, jawaban dari Allah. Au min qaumin minhum, atau jawaban daripada kaum daripada mereka. Wal ahsanu ayyuqala, dan yang paling bagus bahwa dikatakan falladzina amanu qalu, maka orang-orang beriman pada waktu itu berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Summa rasuluhum, kemudian rasul mereka, rasul daripada kaum mukminin itu, qala, mengatakan, ala, jadi di waktu kaum mukminin bertanya, pirana datang pertolongan Allah, maka para rasul mengatakan, ala inna nasrallahi qaribun, sungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Warwal Qalbi, dan telah merawakan Imam Al-Qalbi an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, annal ayat, bahwasanya ayat ini nudilat fi Amr bin Jamuh, turun pada Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini ya si beliau anak karena Muaz berbeda kata Muaz bin Jabal. Cuma Muaz bin Amr bin Jamuh ya bersahabat kan Muaz bin Jabal, dia tahu agama Islam si dengan Tuhan. Si Amr bin Jamuh dua kali peristiwa ngolok-olok dengan Tuhan. Pertama, patung si biasa sembah si dengan Tuhan anu, toloknya jadi kandang jaran. Ternyata mau sejarah tepenek sejarah patung. Terus sampai ribut. Amr bin Jamuh jauh mbia ning nenek tu ni. Senina terus ribut ipen balik selapu. Ya Allah, mbia ni tenang nenek nuan. Lema-lema tendai terus si tukang kandang jaran. Ai, ngerak nangis. Nenek terkejak si jaran. Kejak si jaran. Sementara Amr bin Jamuh kemos dalam makna. Peta dengan isi yang syarat nenek, kurang ngajar ganti dengan pokoknya asal dia mati. Terus ngonek pada tenang nyembah berhala. Si kedua dia tolok lah jadi jamban. Di jamban tahun dulu, jamban cerai, jamban kejeblong kan. Lokang lowong kakan dia ni, pilang lowong sekedik dengan anu. Tuh ada tergantung nenek tu. Tergantung. Ini jauh lebih sulit. Jadi malik ribut yang bekik nenek sedang kurang ajar no. Akhirnya kan sekeluarga tu doang tu nyemplongan kotoran. Nanti ngonek-ngonek tumben pun selalu embulan ni jambak ni. Periksa. Ya waktu tu tergantung nenek tu tetein si keluarga. Nanti selidikin. Ngaku lah anaknya si Aram. Muaz bin Amr bin Jamuh. Aku berdebat dengan Tuhan sampai temu Islam. Amr bin Jamuh ini dia minta Islam,
ia tolak, ia pincang lagu duit benda ialah isi berketuan. Apa terimpakan Rasulullah ni? Ya sebab salah satu turunnya yas'alunaka mada yumfikun, lantaran Amr bin Jamuh mada yumfikun. Kemudian turun ayat nyambungnya. Yang kedua Amr bin Jamuh ni dah kena tua dah kena pincang. Bekik kaji lalu berperang ya Rasulullah. Bekik kaji berperang. Padahal dia pincang. Dia tua enak. Ndak. Dewa harta namanya. Jadi biaya peperangan. Amr bin Jamuh. Jadi setelahnya tahu bahwa anaknya si nyangsa nenek orang Muaz bin Amr bin Jamuh. Wa kana syaikhan kabiran haraman. Adalah dia seorang tua yang sangat tua yang sudah pikun. Wa huwa alladhi kutila yauma Uhud. Dia salah seorang daripada yang terbunuh pada perang Uhud. Wa indahu malun azim. Dia mempunyai harta yang banyak. Mempunyai banyak. Faqala, dan yang berkata sebelum berperang itu, madza numpiku, apa yang kita infakkan min amwalin daripada harta kita. Wa aina nadauha, dan di mana kita taruh dia. Dan di mana kita taruh itu harta. Panuzilat hadil ayat, maka turunlah ayat ini. Ayat dia maksudnya yas'alunaka madza yumfikun ayu syai'in musarraf bil mal wallahu alam bisawab.